Senyum, senyum. Biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, this is our first day. Pagi yang pertama yang kita mulai dengan visi membangun mimpi di masa yang akan datang. Hari ini pidato Kelas Inspirasi Pagi telah mampu mengantarkan santri hingga ke Jerman. Pidato Kelas Inspirasi Pagi seperti pagi hari ini telah mengantarkan belasan bahkan puluhan orang menjelajah ke luar negeri menjadi dirinya sendiri. Maka saya ingin membuka pagi hari ini dengan tepuk tangan yang sangat meriah untuk kalian yang luar biasa. Hari ini kita di kaki Gunung Anjasmara dengan kondisi yang sangat indah. Saya harap masa depan kalian di masa yang akan datang juga seindah pemandangan pagi di pagi hari ini. Cerah, penuh gairah, dan pasti saya yakin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kalian menjadi orang yang luar biasa di masa yang akan datang. Pagi hari ini, izinkanlah saya memberikan sebuah cerita. Tempo hari kita dikunjungi oleh salah seorang kiai besar. Kita kenal semua, orang tua dari Umi kita, Umi Zanubah, yang dulu hanya putra seorang tukang potong ayam. Ibunya Mbak Nyai Zahro berjualan ayam potong yang sederhana sekali. Saya sering sekali ketika beliau pulang ke Jombang, selalu bercerita. Dulu ketika Kiai Haji Nurholis Misbah itu kuliah di Jogja, seringkali hanya dibekali, bahkan pernah dibekali hanya uang receh saja di dalam kresek. Tapi Kiai Nurholis muda tidak pernah putus asa, meskipun tidak banyak uang yang beliau bawa saat menuntut ilmu. Suatu ketika Kiai Nurholis muda ketika itu mahasiswa bercerita kepada ibunya, "Bu, aku kulo sesuk pingin jadi supir kiai. Saya ke depan ingin jadi supirnya kiai." Kata ibunya sambil motong ayam, "Kenapa tidak sekalian jadi kiai saja?" Kalimat itu menempel di dalam sanubari Kiai Nur muda pada waktu itu. Tidak putus asa. Saya orang yang melihat sendiri rumah nenek kami yang sederhana, bahkan tidak ada pintunya. Kiai Nur muda sering tidur di makam karena memang kamarnya tidak mencukupi. Tidur di atas makam, pagi dia pergi ke masjid. Dan begitulah kehidupan. Tahu yang terjadi setelah 10 tahun, setelah 20 tahun peristiwa percakapan ibu dan anak pada waktu itu, maka hari ini kita bisa melihat pesantren Al-Amanah Junwangi berubah menjadi pesantren raksasa. Santrinya ribuan dari seluruh Saintaro negeri.
Begitu bahagia ibunya melihat anaknya. Ternyata percakapan mending jadi kiai saja ketimbang hanya menjadi sopir. Membekas pada sanubari anak. Anak-anakku yang sangat saya banggakan. Satu hal pelajaran kita. Yang pertama, kesuksesan tidak melihat siapa kita. Siapa orang tua kita. Siapa nenek kita. Siapa bagaimana keadaan ekonomi keluarga kita. Yatimkah kita? Ya Nurholis sejak kecil yatim. Dididik hanya single parent seorang ibu. Juga tidak anak seorang kaya. Juga tidak anak seorang yang pintar, profesor, sarjana seperti kalian. Hanya orang biasa, tapi punya mimpi dan cita-cita yang luar biasa. Maka dari itu, sukses itu adalah hak kita semua. Adalah hak orang-orang yang meyakini kebesaran Tuhannya. Kesuksesan itu adalah hak bagi setiap orang yang bekerja keras. Hari ini dan sejak kita datang di pesantren ini, kita sudah berkomitmen untuk terus nyelengi kebaikan. Apa yang kita lakukan? Setiap pagi kita berzikir. Setiap pagi kita membaca maksurat. Setiap pagi kita nyelengi suratul waqiah. Bukankah orang-orang yang istiqomah membaca surat waqiah, Allah jamin kekayaannya di masa yang akan datang. Allah jamin kekayaannya di masa yang akan datang. Allah jamin kesuksesannya di masa yang akan datang. Allah jamin masa depannya di masa yang akan datang. Kita hari ini nyelengi. Jangan pernah melihat ekonomi keluarga kita. Jangan pernah melihat titel pendidikan ayah kita, ibu kita. Lihatlah masa depan. Lihatlah gunung yang tinggi itu. Dia tidak akan pernah menjadi gunung yang indah jika tidak ada dataran dan lempengan seperti pesantren yang kita tinggali. Saya ucapkan di KIP Perdana ini, welcome to the mountain of dream. Selamat datang di gunung tempat orang bermimpi untuk masa depannya. Tepuk tangan untuk kalian yang luar biasa. Maka dari itu, insya Allah kalian semua beruntung menjadi bagian pertama dari pendidikan yang luar biasa ini. Saya sampaikan juga guru-guru, Anda semua beruntung menjadi orang-orang yang berharga di awal pendirian dan perintisan pesantren ini. Kita akan growing together. Kita akan tumbuh besar, berkembang bersama untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, yang dibanggakan tidak hanya kedua orang tua kita, keluarga kita, tapi Ibu Pertiwi akan bangga kepada kita semua. Tepuk tangan untuk kalian yang luar biasa. Terima kasih, pagi hari ini kalian sudah luar biasa. Kalian sudah datang tepat pada waktunya. Meski masih ada yang harus kita perbaiki bersama, tapi let's see, we are growing together. Kita akan tumbuh besar, berkembang bersama seiring berjalan waktu. Saya ingin melihat kalian 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, menjadi orang-orang hebat yang luar biasa. Yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat untuk alam semesta dan sekitarnya. Aku lu matasma'un. Saya berdoa guru-guru di sini mengajar dengan ikhlas, mengajar dengan penuh dedikasi, memberikan yang terbaik untuk santri-santri. Santri-santri juga menghormati gurunya. Guru menyayangi muridnya, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah kita setiap Sabtu di sini, sambil jaring 6.30 persis kita mulai. Kemudian setelah itu kita sarapan bersama, kemudian kita lanjutkan aktivitas kita. Kalian harus buktikan, kalian sudah di bumi, di gunung para orang-orang yang punya masa depan. Agenda ini sudah mengantarkan santri hingga ke Jerman, hingga ke Turki, hingga ke Mesir, ke Kairo, hingga ke Australia. Saya ingin 3-4 tahun lagi ada di antara kalian yang mengibarkan bendera Amlam di atas menara Eiffel. Amin. Di atas menara Zamzam Tower di Mekah. Di atas menara Dubai, menara tertinggi di dunia. Di atas pegunungan Everest, kalian akan membanggakan kami semuanya. Saya, jika tidak ada orang yang percaya kepada kalian,
tentang mimpi kalian. Saya bersumpah, saya menjadi orang yang pertama yang akan bilang kepada kalian, I believe you. Saya justru yang percaya kepada kalian. Terima kasih. Mudah-mudahan hari ini dan hari ke depan semakin indah. Percayalah bahwa obat terindah yang ada pada wabah saat ini adalah obat kebahagiaan. Maka saya sampaikan kepada orang tua kalian, di sini pendidikannya berbasis manajemen kebahagiaan. Santrinya bahagia tidak? Gurunya bahagia tidak? Bahagia. Gurunya bahagia, santrinya bahagia. Karena memang kalian layak untuk menjadi orang yang bahagia di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mas Adit nggak usah ngurus itu. Itu